Yeah, good morning everybody, and thank you for joining this class today. Today is our first meeting for our class PKL class gitu, for this semester. And before we talk a lot about this course, about the learning outcome and also about the syllabus, I would like to explain a little bit about PKL itself, ya. Karena kemarin ada beberapa pertanyaan juga tentang hal ini. Jadi kalau teman-teman punya ini kan ya, jadi punya buku panduan akademik ya, saya mengacu ke sini dulu mengenai pengambilan mata kuliah dulu. Jadi kalau disesuai dengan panduan, buku panduan yang kalian punya, mata kuliah PKL yang memang ditawarkan di semester ini bagi Anda di semester kelima, itu harusnya kalau di dalam perkuliahan normal yang ada di sini, itu tidak ada tatap muka atau tidak ada meeting class. Kenapa tidak ada meeting class? Karena sebetulnya mata kuliah PKL yang ada di dalam buku panduan ini, yang ada di semester 5 ini, itu seharusnya hanya sebagai pengakuan proyek yang sudah kalian kerjakan kemarin. Jadi seperti awal dulu saya sampaikan, di mata kuliah kita di D3 ini, jadi ada kalau boleh saya katakan ada 3 pengutamaan. Jadi pengutamaan yang pertama adalah kepariwisataan yang dibagi menjadi 2, menjadi tour guide atau menjadi tour operator. Kemudian yang kedua adalah perhotelan, itu lebih ke yang bagian frontliners hotel, jadi kalau boleh saya katakan menjurus ke reception. Kemudian yang ketiga itu adalah yang berhubungan dengan MICE, jadi sebagai event organizer. Nah, mata kuliah tersebut sudah kalian katakanlah sudah kalian pelajari, sudah diterima pada saat terakhir kemarin di semester genap 2019. Nah, harapannya sebetulnya di jeda waktu libur kita libur semester 3 bulan, yaitu sekitar bulan Juli, Agustus, September ini, proyek yang kalian lakukan sesuai dengan pilihan Anda di 3 pengutamaan itu sudah dilakukan. Karena dilakukan di dalam term week, maka pengakuan SKS-nya baru muncul sesuai di sini di semester 5 ini di dalam mata kuliah PKL ini. Itu kalau normalnya seperti itu. Nah, karena kemarin itu, kalau boleh saya katakan, kemarin itu kita dibikin shock semuanya, kita dosen juga, mahasiswa juga, termasuk kami selaku pengelola atau manajemen. Karena kondisi pandemi itu di luar rencana, di luar boleh dikatakan di luar prediksi, itu sama sekali tidak ada bayangan seperti itu. Akhirnya kelas semuanya online. Dan keharapan kalian semua untuk bisa mempraktekkan ilmu yang sudah dipelajari 3 tadi, itu sama sekali tidak mungkin. Makanya kami pun dosen harus work from home, dan akhirnya kami berusaha untuk berkoordinasi, mencari jalan yang baik untuk Anda, biar sesuai juga dengan buku panduan bahwa kalian selesai di 6 semester ini, maka PKL ini wujudnya seperti apa. Akhirnya kemarin diputuskan bahwa segala bentuk praktek langsung di dalam praktek kerja yang langsung berhubungan dengan masyarakat luas, kemudian di tempat yang lain semua kita pending dulu. Kemudian ternyata kita harapkan nanti ya kira-kira pertengahan semester bulan-bulan November ya. Bulan-bulan mendekati puasa itu sudah kondisi sudah normal. Ternyata enggak. Akhirnya bukan dipending lagi tapi dibatalkan. Karena dibatalkan, maka kemarin mata kuliah pra-PKL atau yang kemarin pengantar PKL, maka dalam tanda petik itu pun akhirnya kita batalkan. Karena tidak mungkin kita waktu itu kami dari sisi pengampu di jurusan ataupun di manajemen kita belum mempunyai bayangan ini nantinya akan selesai kapan, bentuknya seperti apa. Akhirnya kemarin keputusan dari akademik untuk mata kuliah itu semua kita berikan nilai B. Nilai itu nanti akan sangat mungkin diperbaiki apabila setelah penjelasan ini nanti teman-teman mempunyai kesempatan untuk memperbaiki itu, bahkan nanti nilainya A. Nah, akhirnya diputuskan kemarin bahwa di mata kuliah ini tetap kita berikan mata kuliah PKL, tetapi isinya adalah
kita review dari yang kemarin, kondisinya seperti apa. Kita cari jalan tengah bagi kalian semua untuk pelaksanaan PKL ini dalam masa pandemi ini. Sehingga nanti harapannya, tujuannya, di masa 6 semester atau 3 tahun perkuliahan Anda itu sudah bisa selesai. Nah, akhirnya nanti PKL-nya seperti apa, Mem? PKL-nya adalah bukan berhubungan langsung dengan masyarakat atau terjun langsung ke masyarakat, membuat event yang mendatangkan banyak orang atau berhubungan dengan banyak orang, maka itu yang kita hapus. Sekarang kita mendekati sesuai dengan kondisi pandemi ini. Sorry, ini di saya ada koneksinya tidak stabil. Nggak apa-apa ya, masih bisa terdengar dengan baik ya, Saskia? Masih. Bisa, Mem. Ya. Oke, sip. Ya, thank you. Nah, karena itulah nanti maka di mata kuliah ini kita akan memberikan semacam pendampingan bagi kalian untuk kira-kira PKL seperti apa yang memungkinkan kita lakukan di masa pandemi ini. Karena terus terang, walaupun kita semua berharap Desember nanti sudah bersih deh semuanya. Biar nanti semester depan atau mulai Januari itu ekonomi sudah jalan, aktivitas sudah normal lagi, dan seandainya toh nanti kalian ingin memutuskan untuk tetap mengadakan PKL yang mendatangkan banyak orang, berhubungan dengan banyak orang, ya di dunia pariwisata, baik itu jadi guest atau tracing, tour operator maksud saya, tetap bisa terlaksana ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak, Anda ingin melaksanakan semester ini dan semester depan hanya tinggal menulis, nah itulah yang kita berikan untuk bekal semester ini. Gitu kira-kira ya. Jadi poinnya kenapa PKL sekarang ada meeting, kemudian isinya seperti apa, nah itu yang kita bicarakan saat ini. Sampai ini dulu tentang pelaksanaan PKL sesuai dengan yang ada di kurikulum, apakah bisa dipahami? Atau ada pertanyaan? Monggo silakan. Aryani? Oke. Belum, Mem. Oke. Baik. Kalau oke, saya akan langsung ke mata kuliah kita ya. Saya coba untuk share screen dulu. Di mata kuliah ini kita mau ngapain? Oke, sudah mulai terlihat dokumen saya? Sudah. Oke, ini tampilannya nggak ada ya, Pak? Kecil banget nih. Iya, iya di desktop biasanya kan di sini ada yang present plus itu mana Bu? Maka saya nggak lihat. Ini kah ya? Present ini ya? Enggak iya. Oh iya. Enggak ya. Oke. Kelihatan. Maaf. Baik. Ya. Jadi di hari ini kita akan bicara mengenai satu kebijakan PKL di masa pandemi COVID-19, kemudian mengenai pelaksanaan PKL, kemudian berikutnya mengenai tonggak perkuliahan. Nah, saya ulang sedikit atau mungkin saya review tadi yang saya sampaikan itu masuk di dalam kebijakan PKL di masa pandemi ini. Nah, pelaksanaannya seperti apa? Jadi begini. Seperti tadi saya sampaikan, jadi kalau misalnya nanti Anda setelah penjelasan mata kuliah ini, kemudian Anda yakin bahwa oke deh, aku akan menyelesaikan kuliahku dengan PKL di semester ini. Maka nanti PKL yang Anda lakukan adalah PKL yang dalam tanda petik, kalau bahasa saya virtual. Jadi yang berhubungan dengan digital atau berhubungan sama teknologi. Misalnya kemarin saya sempat menge-share virtual tour ya. Kemarin saya lihat ada Devita sama Karisma kalau saya nggak salah join di situ. Jadi yang misalnya seperti itu. Jadi kalau kemarin seandainya kita di kondisi normal, kita itu Anda memutuskan untuk sebagai tour operator, maka sekarang Anda tetap melaksanakan tour operator, tetapi turnya virtual.
Jadi tidak mengunjungi langsung, tapi kita mengunjungi dalam tanda petik virtual. Ada meng-create sebuah tour, kemudian dikemas sedemikian rupa dalam bentuk istilah saya digital ya, dalam bentuk digital. Kemudian itu kita dalam tanda petik kita pasarkan, atau sebenarnya kita mencari peserta di situ ya, semacam kita mengajak mereka untuk tour virtual. Kemudian itu yang kita laksanakan. Nah, itu yang salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, kalau di hotel ini kita tutup ya, kalau di hotel untuk saat ini tentu tidak memungkinkan, karena memang satu, belum semuanya hotel terbuka atau menerima juga tamu untuk penuh. Kemudian yang kedua, apabila hotel itu pun sudah beroperasi, ya seperti kita tahu, Anda juga mungkin tahu juga, kalau beberapa hotel itu malah justru melayoff karyawannya. Jadi kalau untuk meng-hire kita yang sebagai on the job training mungkin belum sampai ke situ, atau mereka belum bisa untuk melakukan itu. Makanya untuk yang bidang kedua perhotelan ini, untuk yang di masa pandemi kita coret dulu. Jadi yang memungkinkan hanya dua, itu di pariwisata, kemudian yang kedua I.O. atau event. Dua-duanya ini kita lakukan secara virtual atau digital. Kalau event seperti apa, Mem? Nanti sebetulnya hampir sama seperti yang kemarin. Jadi contohnya misalnya Anda menggunakan atau Anda mengadakan diskusi. Diskusi misalnya bisa diskusi bedah buku, atau nanti saya share juga, mungkin minggu depan saya share juga. Jadi kayak semacam cerita anak. Jadi Anda mengumpulkan anak-anak kecil, itu mengumpulkan dalam tanda petik ya, mengumpulkan anak-anak kecil yang mereka pandai bercerita, kemudian cerita mengenai cerita daerah, itu yang yang bisa terjadi. Kemudian mereka diminta untuk menceritakan mengenai cerita di daerah itu sendiri. Nah, nanti kita mengundang juga orang untuk hadir di dalamnya. Jadi kayak semacam seminar sebetulnya. Nah, itu masuk di dalam ranah yang I.O. Gitu. Nah, sekarang pelaksanaannya. Kita kuliah di semester ini mulai bulan September. Kemudian nanti penjelasan mengenai pelaksanaan PKL di masa pandemi ini, di mata kuliah ini ada Pak Ose. Pak Ose nanti lebih ke bagian di dalam writing-nya. Saya di bagian yang pelaksanaannya, saya hanya butuh 2 meeting. Jadi hari ini sama minggu depan, kita akan diskusi tentang itu. Setelah di 2 meeting ini, Anda sudah punya bayangan. Oh, kalau begitu, aku akan melakukan ini. Nanti Anda estimasi waktu sendiri. Kalau misalnya aku melakukan I.O. atau aku melakukan proyek ini, kira-kira aku akan selesai kapan? Oh, misalnya Anda target waktu, katakanlah aku akan melaksanakannya di bulan Oktober, kemudian nanti kira-kira pelaksanaannya maksimal di bulan November misalnya, maka nanti kita katakan, kalau saya katakan berarti Anda bisa melaksanakan PKL di semester ini. Kalau Anda bisa melaksanakan PKL di semester ini, kemudian kita kembali lagi ke diri kita. Aku bisa nggak membuat laporan? Nah, laporan itu nanti Anda lihat di bagiannya Pak Hussein. Pak Hussein nanti akan bercerita mengenai bagaimana akan menggait Anda bagaimana cara membuat laporan sebuah report writing-nya seperti apa, project report-nya seperti apa. Nanti kalau kalian mengatakan, oke, aku bisa melaksanakannya, terus aku bisa menulis laporannya, maka saya sarankan Anda bisa untuk mengambil yang project portofolio kerjanya semester ini. Anda selesaikan semuanya, maka semester ini kita selesai untuk studi Anda. Tapi apabila tidak, semacam kemarin Karisma bertanya ke saya, memang apabila kita melakukan PKL di masa pandemi dengan semua yang berbau virtual atau digital, ada sesuatu yang miss di situ. Kita tidak bisa praktek nyata sesuai dengan kemarin ilmu atau keterampilan yang sudah kita berikan, yang sudah Anda miliki. Jadi Anda tidak bisa praktek betulan menggait wisatawan di objek wisata, tidak bisa betul-betul melaksanakan event yang harus mencari sponsor dan lain sebagainya, tidak bisa. Nah, kalau misalnya Anda merasa itu tidak tertutupi atau tidak terpenuhi, kemudian masih mengharapkan aku besok PKL dengan cara yang nyata, dengan real, maka dalam tanda petik mau tidak mau harus menunggu kondisi normal ini. Tapi kan kondisi normal ini kita tidak tahu.
harapannya nanti di bulan akhir tahun sudah bisa. Jadi nanti di semester depan Januari sudah bisa normal. Tapi seandainya tidak, bagaimana? Gitu. Nah, itu tolong juga sebagai pertimbangan Anda apabila ingin tetap melaksanakan PKL real nyata yang ada di masyarakat. Tapi kalau menurut saya, dengan kondisi pandemi yang mendunia seperti ini, saya pikir nanti juga akan terbuka peluang-peluang lain yang berhubungan dengan IO virtual tadi. Saya pikir juga itu nanti akan membuat IO juga nanti akan berpikir ke sana. Karena kalau saya tahu juga berita-berita ini, banyak sekali konser-konser musik yang dilakukan secara virtual kan. Jadi saya pikir juga itu nanti akan membuka peluang bagi kita juga untuk ada di sana. Nah, kalau misalnya Anda meyakinkan diri dan Anda yakin mau mengambil yang virtual, maka seperti tadi pelaksanaannya bisa di semester ini PKL-nya, atau kalau tidak di semester depan PKL melaksanakannya. Kalau pelaksanaan di semester depan, maka portofolio kerja tidak perlu diambil. Jadi portofolio kerja Anda ambil di semester depan. Tapi kalau misalnya Anda mau melaksanakan semester ini, kemudian Anda yakin bisa selesai, maka portofolio kerja bisa Anda ambil di semester ini. Ya, nanti harapannya sekitar bulan Januari, di sekitar tanggal 20-an gitu, itu batas akhir pembimbingan penulisan portofolionya, ya nanti masuk sekitar di akhir bulan Januari sampai Februari Anda bisa ujian tugas akhirnya, kedadaran. Jadi semester ini pula selesai. Gitu. Oke, sampai jauh ini dulu ada pertanyaan? Belum? Kalau belum saya lanjut. Not yet, ma'am. Oke. Nah, ini silabusnya yang untuk mata kuliah praktek kerja. Saya berikan khusus catatan di semester ini dengan project and report writing. Karena seperti tadi ada beberapa modifikasi yang kita lakukan untuk mata kuliah ini. Pengampunya nanti ada saya dan Pak Ose. Saya dalam tanda petik introduction saja mengenai PKL secara umum dan juga mengenai tata laksananya. Untuk yang proposal ada project plan, kemudian mengenai report writing, nanti Pak Ose yang akan meng-guide teman-teman semuanya. Kemudian kita menggunakan Google Classroom. Google Classroom kita gunakan untuk kalau saya katakan untuk mengupload atau memberikan materi dan tugas. Sedangkan untuk diskusi kelas nanti kita akan menggunakan platform yang lain. Tadi saya tawarkan untuk menggunakan WA Group. Nanti mungkin di dalam perkuliahannya nanti Pak Use, karena Pak Use nanti akan membimbing teman-teman untuk membuat reportnya atau membuat project plan-nya. Nah nanti monggo Pak Use, kalau misalnya Pak Use akan menggunakan platform yang lain yang lebih memudahkan sehingga bisa saling belajar dari rekan-rekan, dari teman-temannya maksud saya. Apabila ada kesalahan penulisan, oh salahnya ini, oh ini harusnya bentuknya di introduction, bukan bentuknya di problem, misalnya seperti itu, monggo. Karena kalau di WA group itu hal itu tidak atau bukannya tidak mungkin ya, akan sulit untuk kita gunakan sebagai forum discussion gitu. Baik, deskripsi mata kuliah. Saya berikan ada 2 paragraf di situ. Paragraf yang pertama adalah deskripsi mata kuliah dalam kondisi normal. Kemudian paragraf yang kedua adalah penyesuaian untuk semester ini. Jadi untuk PKL sendiri sebetulnya adalah mata kuliah yang bertujuan untuk mempraktekkan pengetahuan atau kemampuan yang sudah dimiliki atau dipelajari mahasiswa di bangku perkuliahan. Mata kuliah ini hanya merupakan pengakuan dari kegiatan kerja yang dilakukan mahasiswa sebagai wujud nyata pengetahuan dan kemampuan di bidang kepariwisataan, perhotelan, atau penyelenggaraan kegiatan atau event. Itu yang tadi saya sebutkan dalam kondisi normal, yang tidak ada meeting class-nya. Nah, dalam semester ini saya tambahkan, selama semester ini maka mahasiswa akan diberikan bekal mengenai kegiatan-kegiatan praktik kerja yang dapat dilakukan selama masa pandemi, sehingga mahasiswa diharapkan bisa menyelesaikan masa studinya tepat waktu
seperti kontrak perkuliahan awal kurikulum yang kalian miliki, jadi kurikulum 2019. Kemudian di samping itu dalam mata kuliah ini akan diberikan, maksudnya itu ada ya, akan diberikan tata cara penulisan project plan dan juga report writing yang harus ditulis mahasiswa dalam bahasa Inggris. Yang nantinya project plan ataupun report writing, ini harusnya bukan report writing ya, harusnya project report bisa kalian gunakan sebagai portofolio kerja tugas akhir mahasiswa. Jadi tugas akhir kalian nanti bukan menuliskan report budaya seperti kakak-kakak angkatan Anda, tetapi Anda mengembangkan laporan dari kegiatan itu yang Anda gunakan sebagai tugas akhir. Nah, itu juga yang nanti didesainkan di pendataan. Oke, kemudian yang ingin dicapai learning outcome-nya apa sih? Jadi yang pertama tadi ya, memahami konsep praktek kerja dalam masa pandemi. Kemudian diharapkan Anda mempunyai gagasan, ide tentang kegiatan kerja yang Anda akan lakukan. Kemudian setelah Anda punya ide, maka Anda bisa menuangkan ide tadi dalam rencana proyek atau rencana kegiatan. Kemudian diharapkan juga apabila rencana kegiatan tadi baru sebatas rencana, setidaknya Anda sudah bisa memahami atau mengetahui tata cara penulisan laporan. Apabila sudah bisa, maka diharapkan Anda sudah bisa menulis laporan kegiatan. Nah, pertemuan kita untuk yang di project dan report writing ini, saya akan atau kami berdua itu akan memberikan waktu selama setengah semester. Jadi kita harapkan ini isinya hanya satu SKS seperti isi yang kemarin di KPKN, PKL atau pengantar PKL. Jadi mulai di semester, mulai di hari ini, tanggal pertemuan pertama, tanggal 17, kita bicara mengenai silabus. Kemudian besok kita bicara atau sedikit brainstorming kalau menurut saya, mengenai jenis dan konsep kerja, kegiatan kerja apa saja yang kemungkinan bisa kita lakukan. Kemudian mulai pertemuan ketiga, nanti lebih ke teknis penulisan project dan teknis penulisan laporan. Kemudian di ujian akhir nanti, jadi tidak ada UTS, jadi adanya langsung UAS. Jadi nanti adalah paper submisi Anda. Gitu. Nah, tadi kami sudah sepakat, Pak Udri nanti tolong dimainin kalau saya salah. Jadi untuk yang final exam-nya atau di UAS nanti, jadi kalian mengumpulkan, wajib kalau ini ya, wajib mengumpulkan project plan dari rencana kegiatan yang akan Anda lakukan. Baru sebatas dalam tanda petik, baru sebatas ide nggak apa-apa, belum dilaksanakan. Anda wajib punya ide di mata kuliah ini, kemudian setelah itu wajib dituangkan dalam project plan. Nah, project plan itulah yang nanti Anda kumpulkan sebagai UAS di mata kuliah ini. Kalau nanti dari project plan-nya, nanti Pak Use yang akan melihatnya, menilainya. Kalau dari sisi bahasanya, kemudian dari sisi dalam tanda petik project yang akan dilakukan, kemudian reasonable yang Anda berikan dan lain sebagainya. Ternyata nanti dari penilaian Anda dapat A, maka nilai itu akan otomatis mengganti nilai yang kemarin Anda dapatkan B di pengantar PKL. Gitu. Nah, nilai PKL ini sendiri yang sekarang ini kita ambil itu nanti nilainya akan di dalam tanda petik diisi oleh proyek yang nanti Anda lakukan. Gitu. Bisa dipahami? Jadi misalnya begini. Di PKL yang semester ini Anda nulis project plan, nilainya B. Maka nilai yang kemarin tidak digantikan. Jadi yang kemarin kan semuanya dapat B, itu tidak diganti. Nilai ini di dalam KHS nanti nilainya B sama seperti nilai itu. Nah, pada saat nanti pelaksanaan, karena pelaksanaan nanti ada banyak hal yang akan dinilai. Jadi kalau misalnya nanti Anda melibatkan melibatkan katakanlah teman, nanti ada penilaian kerjasama dan lain sebagainya. Ternyata dari pelaksanaan PKL itu sendiri nilai Anda A.
Maka nanti sebelum ujian akan ada pengganti atau akan ada revisi untuk mata kuliah PKL nilai Anda A, tapi pengantar PKL-nya tetap B. Gitu. Oke? Nah, kalau diam, saya pikir saya anggap tahu ya. Nanti ada kalau mau tanya silakan. Nah, untuk di referensi atau buku pegangan yang kita pakai, nanti akan ada buku panduan atau saya sebut sebagai tata laksana PKL. Nanti akan saya susulkan tata laksana PKL kita. Kemudian yang kedua kita menggunakan buku ini. Panduan penulisan, buku panduan penulisan skripsi, portofolio, dan tugas akhir. Jadi nanti kita akan menggunakan buku ini. Karena di dalam buku ini itu kita nanti akan belajar atau kita akan mengikuti panduan-panduan yang ada, bagaimana untuk membuat kutipan, bagaimana untuk membuat referensi, bagaimana untuk mengatur margin di tugas akhir dan lain sebagainya. Jadi nanti ini lebih banyak kita gunakan pada penyusunan portofolio kalian sebagai tugas akhir kalian nantinya. Kita menggunakan buku panduan ini. Buku panduan ini bisa kalau online sekarang saya pikir belum ada ya Bu. Nanti bisa menghubungi BAK, bisa menghubungi BAK untuk yang buku ini bagaimana untuk mendapatkannya, nanti silahkan menghubungi BAK. Kemudian untuk penentuan nilai akhirnya seperti tadi ya sudah saya sebutkan. Kemudian sama nilai K pada mata kuliah yang lain. Jadi nanti kalau misalnya ada nilai K, bisa jadi mungkin Anda belum mengumpulkan proyek K-nya dan lain sebagainya. Kemudian tolong nilai K segera ditanyakan, dikonfirm ke Pak Usi atau ke saya, kenapa dapat nilai K. Karena kalau belum, bisa jadi nanti nilai yang keluar adalah nilai E. Karena nanti sistem otomatis akan mengganti nilai K sebagai nilai E pada saat KRS itu harus dicetak. Nah, untuk penilaian tugas akhirnya nanti kita seperti ini. Tugas keaktifan itu nanti relate to sesinya Pak Jose. Karena nanti di Pak Jose akan ada katakanlah latihan bagaimana menulis sebuah project plan, bagaimana menulis laporannya. Nah, itu nanti lebih ke keseharian atau tugas aktifan di kelas yang berhubungan dengan writing project atau reportnya. Kemudian nanti kita gabungkan dengan hasil akhirnya sehingga menjadi 70% untuk nilai UASnya. Gitu. Ya, itu yang dari saya. Pak Usi silakan kalau ada. Monggo. Okay. Yeah, hello everyone. Hello, sir. Yeah. Hello, sir. Nice to see you again. Yeah. Last time that we met was in a speaking 3. Yeah. Okay. Maybe Pununu has already mentioned some the points, yeah, the core points from the discourse, yeah. But for the practice of writing, if I may add, kita akan menggunakan Google Doc, yeah. Okay, so when you want to write the paper, so please use Google Doc. And then, of course, there will be some, warnings if you make some mistakes, yeah, or things that you need to correct. So you can refer to Google Doc for that, yeah. Okay. Itu saja. Belum ada yang memiliki buku ini ya. So none of you. So portfolio tugas akhir this one. Not yet. Okay. Belum, ya. Yeah. Belum. Maybe we will contact to PAK if they have the soft copy, so we will try to send you. Yeah, and also this one, not yet, yeah. Not yet, sir. Not yet. Okay. Yes. Okay. Oh yeah, about the changing schedule. Sudah diumumkan belum oleh Bu Nino tadi untuk jadwal kita? Jadi kita ketemu lagi tidak hari Kamis, tetapi hari Senin. So starts from next week.
The time is 1400, I guess. Yeah, start at 2 p.m. until 2:40. Ya, dari jam 2 sampai jam 2:40. Start from next week. Ya, belum diumumkan ya Bu tadi kalau yang perubahan jadwal kita. Ya, oke. Yes. Oh ya, for the attendance itu silakan pada tiap kali pertemuan kita akan menyediakan Google Form, silakan diisi. Jadi pengisian attendance itu hanya pada saat kelas berlangsung atau lebih tepatnya sudah kelas berlangsung. So just to make sure that you attend the class and then you click di situ lewat Zoom di situ. Nah, terus langsung tinggal klik copy your name, the way how you attend and then submit. Itu saja. Oh iya. Nah, maximum we will close the form in H+2. So for instance, like this one is Thursday, so Friday and Saturday. The last time is on Saturday, you have to submit the attendance. Yeah, itu. Likewise, when we have on Monday, so that means on Tuesday and Wednesday, so Wednesday is the maximum time when you fill out the form. Gitu. Anything to ask? No, sir. Not yet, yeah? Okay. Still get my number? I guess Mas Reza, yeah? The last time that you became the captain of the class in speaking 3, is that right? Yes, okay. I guess if you don't change your number, so I still have your number here. Okay. Yes. Yeah. Okay. Hopefully that everyone stays healthy in this unstable condition until the end of the semester and also until the end of your study here in STP Alia. That's my wishes. Okay, I guess that's all. Yeah. Okay, thank you, Pak Jose. Yes. So do you still have any comment maybe about this class, about our PKR class? Is it clear now? Ma'am, mau tanya. Yes, monggo. Siapa ini? Karisma atau Aryani ya? Halo. Ya, siapa Karisma, Ma'am mau tanya, Ma'am. Ya, raise your hand please, karena di saya yang hidup ada dua-duanya, maka ini yang mau tanya Karisma atau Aryani. Halo. Aduh. Oke, yes, please. Halo. Ya, silakan. Ya. Ya. Ya, ayo. Gimana udah sih? Ya, ya Karisma, ya Risma. Mem, kalau kita PKL tuh nanti harus menghasilkan uang nggak, toh Mem? Kalau yang kayak virtual tour gitu. Oh, oke, baik. Ya. Nah, kalau sebetulnya kalau dibilang harus menghasilkan uang atau tidak, itu sebetulnya boleh dikatakan balik ke kita. Untuk kalau STBA itu nggak nuntut bahwa kalian harus mendapat uang sekian tuh enggak. Tapi kan intinya begini, kalau kita bikin project, kita kan dalam tanda petik kita harus punya modal. Nah, kalian maunya seperti apa? Apakah modal itu mau balik atau modal itu enggak? Gitu sih intinya. Karena kalau virtual itu kan bisa berbayar, bisa tidak berbayar. Ya kan? Jadi kalau misalnya mau Anda berbayar, nah berarti Anda harus ada penghitungan dalam tanda petik komponen pembiayaan itu untuk apa. Sehingga nanti apabila kita dalam artian mau kita jual ke publik, mereka harus bayar sekian, nah apa yang mereka dapatkan untuk sekian rupiah yang mereka keluarkan, itu juga harus dipertimbangkan. Jadi kalau dibilang harus dapat uang atau tidak, kita kembalikan ke jenis atau kegiatan yang ingin kalian lakukan.
Jadi kalau misalnya nanti virtual, betul-betul virtual, kemudian ternyata Anda bisa dapat sponsor dari mana, misalnya seperti tadi contoh saya misalnya, contohnya misalnya tuh Reza di Cilacap. Kemudian mungkin pemerintah Cilacap sedang ada katakanlah apa ya, mungkin agenda memperkenalkan Cilacap. Kemudian malah justru Reza di situ mengatakan, Mas, Anda ke sana, kemudian boleh deh kalau gitu gini deh Mas, silahkan bikin kegiatan memperkenalkan Nusa Kambangan, misalnya saya punya budget sekian. Nah itu kan berarti mau tidak mau kalau dibilang di situ kita malah dapat untung karena kita dibayar. Begitu. Jadi kembali lagi ke jenis proyek yang akan kita lakukan. Begitu Risma? Mau menambahkan? Gitu? Ada lagi? No? Mau tanya lagi, Mem, untuk perkelompokan ya. Karena kan beda wilayah, maksudnya sekarang di Jogja, di Kalimantan gitu, belum pada balik ke semua, terus gimana itu perkelompokannya? Oke. Karena kondisi yang kalian tidak bisa dalam artian satu tempat di Jogja, maka sebetulnya virtual bisa kita lakukan by virtual juga. Kerjasamanya by virtual juga bisa, atau Anda kerja sendiri. Jadi intinya PKL itu sebetulnya boleh kerja mandiri, sendiri, individu maksud saya. Boleh individu, boleh kelompok. Jadi kalau misalnya ini kondisi normal ya, Anda milih ke perhotelan, maka kalau perhotelan hitungannya adalah mandiri, satu-satu per orang. Kemudian kalau misalnya Anda mau guiding dalam tanda petik, harus ada dalam artian harus ada kelompok yang mengorganisir itu. Jadi ada yang melaksanakan kegiatannya, ada yang jadi guiding kalau itu, ada yang jadi guide-nya. Berarti kalau itu berarti kelompok. Tetapi dalam kondisi seperti ini, kondisi istilahnya tadi virtual, saya nggak tahu istilah yang benar apa, tapi kondisinya virtual, maka Anda juga bisa melakukan kerjasama dengan virtual. Jadi misalnya saya kerjasama dengan Bu Ismi, saya akan memperkenalkan Nganjuk. Bu Ismi dari Nganjuk. Saya yang mengkonsep dalam tanda petik layouting, katakanlah layouting posternya. Kemudian Bu Ismi dari Nganjuk, Bu Ismi yang dalam tanda petik mencari informasi mengenai apa yang bisa dijual dari Nganjuk itu sendiri. Kemudian kita saling berbagi, oh oke, informasi ini kalau gitu baiknya menggunakan aplikasi ini, misalnya begitu. Nah, Bu Ismi yang mengerjakan di Nganjuk sana dengan menggunakan aplikasi itu. Saya yang di Jogja mungkin dengan menggunakan katakanlah nanti pelaksanaannya dari Jogja ya, karena mungkin Jogja lebih stabil koneksinya daripada di Nganjuk misalnya gitu. Nanti yang menjadi yang mengorganisir di Jogja saya, gitu. Nggak apa, itu kan sangat bisa kita manage karena sekali lagi berhubungan dengan teknologi dan sekarang teknologi sudah seperti ini, saya pikir tidak ada masalah. Begitu. Jadi memang kalau boleh saya katakan di PKL pandemi ini ada satu hal yang dalam tanda petik dibutuhkan sangat malah yang mungkin kemarin tidak kita dapatkan di perkuliahan, yaitu kemampuan tentang teknologi. Jadi termasuk Zoom seperti ini, kalau besok pengadaan pakai Zoom misalnya. Bagaimana kita membuat meeting di Zoom-nya. Kemudian mungkin ada aplikasi-aplikasi yang lain, katakanlah kalau seperti contoh yang kemarin di minggu yang lalu itu virtual tour itu berarti bagaimana kita tahu atau menggunakan Google Earth, Google Map bisa ya Pak ya? Ya misalnya seperti itu. Jadi harus tahu oh bagaimana memotong itu, men-screenshot itu, kemudian kita gabungkan bagaimana membuat video yang baik, berarti kita harus tahu tentang dalam tanda petik video editing seperti itu. Nah itu kan dalam artian tidak kita dapatkan di kampus. Jadi memang ada dalam artian ada tambahan keterampilan lain yang kita harus tahu dan kalau menurut saya sih wajib kita tahu dalam kondisi seperti ini. Gitu. Beda seperti yang kondisi normal yang dalam artian kita membawa diri saja, kita tidak usah pakai digital karena saya meng-guide orang atau saya sebagai guide, kan saya jalan bareng sama
wisatawan yang dengan saya. Jadi saya hanya pakai mic aja katakanlah gitu ya. Terus kemudian saya ngomong gitu. Tapi tidak perlu saya harus membuat video presentasi mengenai Nganjuk gitu. Tapi saya datang aja, saya bawa ke air terjun Sedudo, saya bawa ke sana, saya jelaskan sambil ngomong, ya teman-teman, sekarang kita berada di gini, udah selesai. Tapi kalau nanti dibawa virtual, berarti saya harus bisa mengemas air terjun Sedudo itu, bagaimana saya membuat ngesut, saya gambarnya, kemudian saya edit dengan suara saya, misalnya seperti itu. Nah itu tambahan itu yang dalam artian ini juga harus menjadi pertimbangan kalian bahwa oh iya kalau begini berarti aku harus baca-baca tentang video editing misalnya. Minimal bukan video editing yang terlalu canggih, tapi minimal bisa menggabung foto dengan foto atau menambahkan volume suara biar lebih keras misalnya. Saya kira itu pun saya pikir sudah cukup. Gitu? Ada lagi? Ya, oke. Karisma sudah mengangguk-angguk gitu. Saya pikir sudah cukup jelas. Baik. Baik, saya pikir ini dulu untuk yang pertemuan hari ini. Nanti untuk yang lebih detail saya berikan juga dalam artian contoh-contoh bentuk PKL yang lain minggu depan biar lebih enak. Karena untuk saat ini juga jam seperti jadwal sudah melebihi 40 menit. Jadi biar Anda juga tidak terlalu kuota tidak terlalu banyak nanti untuk bisa untuk mata kuliah yang lain. Saya pikir begitu, Pak Use. Baik, I think that's enough for today. Thank you very much for your attention today and for your participation. Thank you, Bu Ismi, for to be here yang di sini. Kemudian seperti tadi kita bertemu lagi nanti hari Senin jam 2, jadi kita tukeran jam dengan Pak Ivan. Baik, saya pikir itu. Thank you, terima kasih, dan bye-bye. See you ya. Ya, thank you, ma'am. Yo. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.